Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit EMC Alam Sutera Tangerang. Ini tidak lama lagi kita sudah akan memasuki masa-masa menjelang libur Lebaran, dan kalau ada teman-teman yang tahun ini mau mudik, tentunya ini adalah kesempatan yang baik ya. Persyaratannya sekarang yang penting sudah booster. Dan tentunya teman-teman harus tetap menjaga protokol kesehatan saat perjalanan supaya tidak terjadi infeksi di dalam perjalanan tersebut. Nah, buat teman-teman yang mengalami gangguan kecemasan disertai oleh gejala-gejala gangguan lambung, biasanya agak khawatir ketika dalam perjalanan jauh, apalagi lewat darat, dan teman-teman biasanya mengalami kekhawatiran kalau kena macet nanti di jalan seperti apa. Yang paling penting harus diperhatikan oleh teman-teman adalah bahwa kalau misalnya teman-teman saat ini sedang dalam masa pengobatan, sebaiknya tetap teruskan dengan dosis optimal, jangan diturunkan dulu dosisnya, dan konsultasikanlah dengan teman-teman punya dokter ya, supaya bisa mendapatkan keterangan bagaimana cara mengatasi kondisi seperti ini. Nah, yang satu ingin saya jelaskan buat teman-teman, yaitu bagaimana kita menyikapi kondisi dan bersiap diri menghadapi keadaan di jalan. Ya, saya sendiri akan melakukan perjalanan darat dari Tangerang menuju Bali. Ya, jadi lewat tol, mampir sebentar ke Surabaya dan Banyuwangi, nanti baru akan ke Bali supaya lebih santai. Dan mungkin teman-teman juga akan berada bersamaan dengan saya nanti di jalan tol. Macet mungkin saja terjadi ya, apalagi saat ini begitu banyak orang yang mau pulang kampung. Tapi bagaimana nih mengurangi kekhawatiran ketika berada di dalam kemacetan? Yang penting adalah saya punya beberapa pasien yang mengatakan bahwa ketika saat ini sedang dalam puasa, mereka mempunyai jam tidur yang agak sedikit berbeda dengan ketika waktu tidak puasa ya, karena harus bangun untuk sahur. Nah, saya harapkan teman-teman itu tetap menjaga pola tidur yang baik ya. Seperti misalnya kalau teman-teman mau berangkat pagi, misalnya sekitaran jam 6 atau jam 5 pagi, maka usahakan yang menyetir kendaraan itu bisa tidur minimal 5 jam. Supaya jantungnya itu tetap bagus dalam perjalanan, dan upayakan setiap 3 jam itu bisa beristirahat dulu ya. Kalau bisa sambil misalnya melakukan stretching. Nah, stretching ini seringkali penting ya, selain untuk melancarkan peredaran darah, terutama di daerah-daerah yang mana memang diam selama perjalanan, misalnya kaki gitu ya, kaki kiri yang tidak menggunakan mobil manual, biasanya kaki kirinya udah diem aja tuh ya, karena matic ya, cuma perlu kaki kanan. Juga otot-otot di daerah paha dan bokong kita. Jadi ada beberapa teknik untuk stretching yang mungkin teman-teman bisa cari sendiri di YouTube ataupun di video Instagram. Itu bisa ngebantu untuk bisa bagaimana melancarkan. Nah, karena kelancaran dari pembuluh darah ini juga akan mempengaruhi mind ya, atau otak kita, pikiran kita. Kalau teman-teman saat ini dalam kondisi yang seringkali cemas dan sering terpicu cemasnya itu oleh sesuatu yang terkait dengan macet, ruangan yang sesak gitu ya, mungkin teman-teman sebagian akan menghindari pergi dengan pesawat terbang. Tetapi ketika berada di jalan yang macet juga bikin sesak gitu ya. Tapi kalau misalnya sendirian mungkin lebih dominan. Tapi kalau bersama keluarga, ya kita harapkan itu tidak terjadi. Ya, mudah-mudahan mengalami suatu kegembiraan. Yang kedua yang perlu diperhatikan adalah, tadi sudah tidurnya harus 5 jam, istirahat tiap 3 jam, stretching ya. Jangan lupa juga untuk menyetel mindset-nya atau pola pikirnya dulu ya. Kita tahu bahwa ini kemungkinan akan padat ya. Mungkin tidak macet tapi akan padat. Berarti kecepatan mungkin hanya sekitaran misalnya 60 km per jam gitu ya.
atau bahkan kurang daripada itu gitu ya, dan tidak bisa mencapai target yang misalnya kita harapkan sampai di tempat tujuan dengan Google Maps yang kita buka sekarang ini mungkin kita prediksi berapa jam gitu. Sehingga kita perlu adanya persiapan sebelum pergi gitu. Contoh misalnya kalau teman-teman berpuasa dan akhirnya harus buka di jalan, teman-teman harus punya bekal setidaknya yang bisa dibantu untuk menggunakan energi yang lebih baik. Nah, tentunya makanan dan minuman manis sebagai pembuka adalah salah satu cara untuk mempertahankan energi, karena butuh otak juga butuh energi gula yang segera. Dan juga memang ada baiknya makanan-makanan yang secara umum itu mudah dicerna. Ya, biasanya yang mudah dicerna memang golongan karbohidrat kompleks ya, atau karbohidrat biasa ya, nasi, roti seperti itu ya, atau yang sejenisnya kayak umbi-umbian kayak gitu. Kalau yang agak sedikit berat kayak daging, mungkin di awal pertama jangan dulu gitu, karena kadang-kadang kalau dalam perjalanan jauh kecapean, kelelahan, perutnya juga udah lama nggak makan, kemudian dimasukin makanan daging yang keras gitu kayak steak gitu misalnya, itu akan susah. Mungkin lebih baik minum dan makan yang lebih sederhana gitu ya, meningkatkan gula dengan cepat, misalnya kurma gitu ya, kemudian nasi gitu ya, kemudian juga umbi-umbian gitu ya. Tetapi cepat juga menghasilkan gula yang mana bisa membantu otak ini supaya jadi lebih awas gitu. Nah, memang ada beberapa orang menyarankan menggunakan kopi ya sebagai awal, misalnya ke teman-teman sahur dan kemudian jalan, tetapi sayangnya kopi ini bikin pengen kencing mulu kadang-kadang ya sebagai diuretik, sehingga takutnya dehidrasi. Kalau dehidrasi, maka teman-teman akan lebih cepat lelah di jalan dan konsentrasinya menurun. Sayangnya, ya orang yang dehidrasi ini kadang-kadang konsentrasinya menurun, sehingga bukan ditabrak bisa nabrak orang kayak gitu ya. Jadi kalau bisa memang sebaiknya pertahankan. Kalau yang memilih tidak puasa, ya saya nggak tahu ya, apakah sekarang ini masih bisa kita menganggap bahwa perjalanan ini sebagai musafir, dan ilmunya saya mungkin tidak bisa menerangkan kepada teman-teman apakah bisa gitu ya. Tapi kalau perjalanannya udara, mungkin yang kalau cuma 1,5 jam ya bisa lah, tidak perlu membatalkan puasanya gitu pada hari itu gitu ya. Tapi kalau perjalanan darat yang melelahkan dan membahayakan, kalau misalnya sampai ngantuk dan dehidrasi, karena kadang-kadang tuh kita bisa mengalami rasa lapar yang luar biasa dan ngantuk yang luar biasa itu karena dehidrasi ya, karena kekurangan cairan ya. Ini jadi berharap mudah-mudahan teman-teman bisa mengantisipasi kondisi seperti ini ya, apalagi kalau yang jarang pergi jauh tiba-tiba harus pergi jauh seperti ini. Nah, kemudian mindsetnya tadi memang perlu dipersiapkan ya, bahwa kita akan menghadapi situasi yang mungkin tidak bisa kita prediksi sebelumnya. Persiapkan kendaraan, persiapkan diri teman-teman. Saya juga persiapkan diri karena bersama anak-anak ya, jadi harus memberikan suasana yang setidaknya nyaman lah buat mereka, walaupun belum tentu nyaman gitu ya. Perjalanan saya dari Tangerang menuju Surabaya, kalau normalnya sekitar 9-10 jam, ya, anggaplah saya akan mengalami 3 kali istirahat. Tapi kalau teman-teman mau langsung juga hati-hati, karena lebih dari 3-4 jam berkendaraan itu tentunya sangat melelahkan, terutama untuk drivernya atau pengemudinya. Apalagi yang sedang mengalami gangguan kecemasan. Ya, ini khawatirnya takutnya malah kambuh di jalan dan tidak bisa meneruskan perjalanan. Sehingga Anda punya backup saat ini yang paling penting. Ya. Nah, kita tahu bahwa obat-obatan psikiatrik beberapa menimbulkan efek samping ngantuk. Ya, jadi teman-teman sebenarnya sebelum berangkat udah ngerti nih bahwa obat yang dimakan ini punya efek ngantuk, obat ini punya efek ngantuk setelah beberapa jam, obat ini tidak menimbulkan efek gitu misalnya. Jadi udah harus tahu dulu. Jadi jangan tiba-tiba baru berobat terus besoknya pulang kampung itu makan obat dokter jiwa, harus hati-hati ya, jangan sampai mengalami kecelakaan gara-gara ngantuk kayak gitu. Jadi ini yang harus penting untuk diperhatikan juga oleh teman-teman. Yang kedepannya diharapkan ketika nanti pulang balik pun akan sama. Tapi tentunya kalau sudah tidak puasa, asupan energi bisa dapat dari makanan dan minuman yang mungkin bisa membantu. Yang biasanya saya sarankan memang cukup tenaga ya,
dan kemudian cukup cepat diserap otaknya, yaitu makanan-makanan yang manis. Kurma bisa salah satu alternatif ya. Jangan permen aja gitu, tapi kurma lebih bagus. Ada energinya, ada karbohidratnya, ada seratnya sedikit, dan ini mengandung vitamin juga. Jadi kalau saya sih sarankan seperti itu. Oke, jadi teman-teman, mudah-mudahan apa yang saya sajikan pada kesempatan kali ini bermanfaat buat teman-teman yang masih berpuasa. Mudah-mudahan dalam seminggu ke depan puasanya sudah semakin mendekati Lebaran dan tetap lancar, tetap sehat. Buat teman-teman yang mau mudik di dalam tempo dalam 2-3 hari ke depan, mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan yang siap untuk mudik, apalagi lewat darat ya. Apalagi kalau menyetir sendiri, kalau naik pesawat atau naik kereta api, itu mungkin bisa tidur gitu ya. Tapi kalau naik pesawat, kalau naik jalan darat, tentunya kan nggak bisa tidur kalau membawa kendaraan sendiri. Oke, mudah-mudahan kita tetap ikhlas, sabar, dan sadar di dalam perjalanan kita menuju kampung halaman dan bertemu dengan orang-orang yang kita cintai. Semoga semua makhluk berbahagia. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Salam sehat jiwa. Bye-bye.